Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Triansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video materi mengenai toharoh yang merupakan tugas dari mata kuliah Agama 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, serta pentingnya toharoh. Pertama ada pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa berarti suci atau bersih. Sedangkan toharoh secara garis besar berarti menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas atau najis yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Yang pertama ada hadas. Hadas sendiri berarti keadaan tidak suci bagi diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan ibadah. Hadas sendiri terbagi atas dua. Yang pertama hadas kecil. Contoh dari hadas kecil itu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Cara mensucikan hadas kecil sendiri bisa dengan berwudu atau dengan tayamum. Yang kedua ada hadas besar. Contoh dari hadas besar sendiri yaitu haid dan nifas bagi perempuan serta keluar mani pada laki-laki. Cara mensucikannya yaitu dengan melakukan mandi wajib. Selanjutnya ada najis. Najis adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair. Contohnya darah, muntahan, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul kecuali mani. Bagian najis sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya itu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun selain ASI dari ibunya. Cara mensucikan benda yang terkena najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI, cara mensucikannya dengan cucilah atau dibasuh dengan air mengalir di atas benda yang terkena najis hingga hilang zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua ada najis mutawasitoh, najis atau najis sedang. Najis ini terbagi atas dua, yaitu najis hukmiyah. Itu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak ada zat, bau atau rasa serta warnanya seperti air kencing yang telah lama mengering sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis amiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau hal yang sukar untuk dihilangkan. Cara mencuci najis ini hendaklah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Yang ketiga ada najis mukhaladoh atau najis berat ya kita menyebutnya. Nah contoh dari najis ini yaitu liur anjing ataupun babi. Nah benda yang terkena najis ini hendaklah dicuci sebanyak 7 kali dan 1 kali diantaranya itu hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Ada istinja. Istinja secara bahasa berarti terlepas atau selamat. Sedangkan menurut pengertian syariat adalah bersuci setelah buang air besar maupun buang air kecil. Secara lengkapnya, istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air suci, lagi mensucikan atau batu yang suci, serta benda-benda lain yang memiliki fungsi sama seperti dengan air dan batu. Dan hukum istinja adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air kecil maupun buang air besar. Dengan air atau media lainnya, istinja yang baik adalah dengan air, bilas pula dengan batu atau ijmar. Ada wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Menurut syarak berarti membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, anggota wudhu itu dimulai dari mulut, hidung, muka, kemudian tangan dari siku sampai ujung jari, kemudian kulit kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Para ulama sepakat bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Terakhir adalah pentingnya toharoh bagi kita. Toharoh itu artinya bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Toharoh penting karena Islam mengajarkan toharoh sebagai bagian dari proses pembersihan diri dan satu-satunya syarat agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya bersuci juga terdapat pada ayat Al-Quran yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang
yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.